Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Ya, senang rasanya hari ini saya Dani hadir menemani Anda dalam dialog khusus ya, hak jawab dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkait dengan dialog interaktif yang kami hadirkan kemarin hari Senin tanggal 16 Mei 2022 ya. Ini berbicara kita mengenai keluhan-keluhan warga Rampi di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara. Nah, pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan tentunya siaran ini ya, Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini di 08213333394440 ya. Nah, pendengar kita sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Luwu Utara, Ibu Haja Indah Indriani yang sudah bersama dengan kami di siang hari ini ya. Dan acara ini live via YouTube dan juga Facebook RRI Makassar ya. Linknya kami ingatkan RRI Makassar. Dan pendengar di manapun Anda berada, Ibu Indah Putri Indriani ya, Bupati Kabupaten Luwu Utara yang sudah hadir bersama dengan kami via Zoom. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Indah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik. Sama-sama, Mbak. Ya, Ibu Indah ini pasti kabarnya hari ini sehat ya, Bu Indah. Dan kalau kita berbicara dulu sebagai pembuka, masyarakat juga ingin mengetahui ya seperti apa sih program-program di Kabupaten Luwu Utara untuk program prioritas di tahun 2022 ini, khususnya program pembangunan, Ibu Indah. Iya, kalau kita bicara tentang program pembangunan itu kan banyak sekali tentu saja ya, yang sudah ditetapkan di dalam RKPD tahun 2022 gitu ya. Nah, untuk tahun ini kalau terkait dengan infrastruktur memang ada 115 ruas yang diintervensi. Fokusnya memang masih pada recovery ya, rehab rekon pasca banjir bandang yang melanda di 6 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020. Kenapa? Karena ini menjadi poros utama pertumbuhan atau pergerakan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara, sehingga itu menjadi prioritas, super prioritas untuk diintervensi pada tahun ini. Ya terutama di ruas-ruas dalam kota gitu ya. Di ibu kota Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Masamba, itu kami mengintervensi cukup banyak ruas, sekaligus juga ruas alternatif ya, karena sudah harus ada pembangunan yang berbasis mitigasi begitu, untuk mengantisipasi kejadian yang kita tidak inginkan yang boleh saja terjadi di luar prediksi kita. Nah, kemudian kalau yang lain masih tetap sama, porsi yang paling besar sekitar 41% itu masih di pelayanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi itu yang paling besar. Kemudian infrastruktur 26%. Infrastruktur ini dalam artian luas ya, bukan hanya membangun jalan dan jembatan gitu, atau membangun jalan tani, tetapi juga termasuk di dalamnya pengendalian penduduk ya, kemudian akses ke sentra-sentra produksi ya, khususnya perkebunan ya, termasuk juga untuk tanaman pangan ya, dukungan terhadap irigasi ya, daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten tentu saja. Saya kira itu antara lain yang menjadi prioritas pada tahun ini. Iya. Nah, ini sempat ramai ya Bu Indah di media dan pasti juga masyarakat sudah mengetahui mengenai warga Rampi yang katanya ingin pindah ke Poso karena akses infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan yang belum tersentuh. Sebenarnya seperti apa sih kejadian yang sebenarnya ini? Ibu Indah, masyarakat ingin mengetahui mengenai ini. Baik, kalau dikatakan sama sekali belum tersentuh mungkin tidak juga ya. Ya. Bahkan sebelum Kabupaten Luwu Utara, pemerintah Kabupaten Luwu telah bekerja dengan membuka ruas jalan Masamba Onondoa ya, bekerja sama dengan Sipur TNI pada waktu itu. Nah, kemudian di periode bupati pertama juga
telah melakukan berbagai upaya untuk membuka akses. Bahkan beliau tahun 2008 pernah memboyong semua SKPD ke Rampi untuk upacara 17 Agustus waktu itu dan menyampaikan komitmen bahwa 2 tahun sejak kehadirannya itu akan tembus roda 4 waktu itu ya. Nah kemudian di periode kepemimpinan Bupati selanjutnya bersama dengan kami sebagai wakil waktu itu juga telah berupaya untuk melakukan membuka akses ke Rampi ya, salah satunya dengan membangun rabat beton ya, yang sempat kemarin saya dengarkan itu kemudian dianggap dilakukan secara personal oleh seseorang. Sebenarnya tidak begitu. Jadi yang disebutkan itu adalah rekanan yang memenangkan tender pembangunan jalan waktu itu rabat beton ke Rampi. Meskipun ya 1 tahun, tidak cukup 1 tahun, rabat beton itu hilang di telan pasir gitu ya, karena saking labilnya kondisi jalan menuju ke Rampi. Nah kemudian di periode saya, periode pertama, setiap tahun kemudian kami mengalokasikan anggaran, terutama untuk pemeliharaan. Nah artinya kalau melakukan pemeliharaan itu berarti bahwa sudah ada badan jalan yang dipelihara. Nah selain pemeliharaan kami juga melakukan pelebaran jalan yang untuk lebih memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan, yang tadinya hanya kurang lebih 1,5 sampai 2 meter itu menjadi 4 meter. Sepanjang 80 km sampai ke ibu kota Rampi tahap pertama. Kemudian di tahun berikutnya itu kami berkomitmen untuk membenahi jalan antar desa di 6 desa di Kecamatan Rampi, dan itu masih terus berlangsung karena memang tidak berarti bahwa setelah kita buka itu kemudian ditinggal. Karena kondisi yang sangat labil, maka pemeliharaan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Jadi pemeliharaan yang sifatnya terus-menerus, dan untuk itu kemudian Pemda men-standby-kan alat berat di Rampi untuk memastikan bahwa kegiatan pemeliharaan jalan yang telah dibuka ini dapat tetap berjalan. Meskipun tantangan berikutnya itu adalah mobilisasi BBM ya. Mengingat BBM itu hanya bisa didapatkan di daerah perkotaan ya, karena sebenarnya pemerintah telah menetapkan bersama dengan Seko untuk membangun SPBU satu harga gitu ya. Tetapi kan kondisinya menyebabkan itu tidak ada pemenangnya, pemenang lelangnya tidak ada, karena memang sangat sulit untuk kemudian merealisasikan hal tersebut. Nah, SPBU-nya bisa kita bangun, tetapi tidak ada jaminan bahwa armada yang pembawa BBM itu bisa sampai ke Rampi. Kira-kira seperti itu kondisinya. Nah ini kendala yang paling krusial sih Ibu Indah ini untuk membangun ya infrastruktur yang terbaik di Rampi, apakah memang karena medannya yang sangat susah atau topografinya yang sangat sulit atau seperti apa? Dua-duanya yang disebut tadi. Pertama memang karena topografi ya. Secara kita lihat bahwa secara topografi Rampi ini memang masuk ke dalam wilayah terpencil, ya, berada di wilayah pegunungan, kelerengan mulai 20 sampai 40 derajat, jadi cukup curam memang, dengan tingkat stabilitas tanah yang sangat rendah gitu ya, tidak meningkat karena memang tipe batuannya itu adalah granit Kambuno. Granit Kambuno itu kan salah satu jenis granit yang mudah sekali lapuk gitu ya. Jadi pasir, jadi pegunungan berpasir, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, akses jalan yang ada hari ini termasuk akses jalan Belanda yang sering disebut itu adalah masuk dalam kawasan hutan lindung. Dan tentu perlu izin khusus untuk dapat melakukan aktivitas di dalamnya, dan pemerintah daerah memang telah mengajukan izin pinjam pakai ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk dapat mengintervensi ruas ini, dan alhamdulillah itu terbit tahun 2019 ya. Itulah kemudian kenapa pemerintah daerah membuka sampai 4 meter ya badan jalan, karena sudah ada izin waktu itu. Nah kemudian yang selanjutnya selain memastikan bahwa akses atau ruas jalan Masamba Onondoa ini tetap dipelihara, kami juga telah mendesain bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan jalan alternatif yang lain. Baik. Yang juga sebenarnya pernah ditempuh oleh warga Rampi, yaitu ruas dari Seko ya, Lore Tedeboe namanya. Lore Tedeboe karena relatif lebih flat
dan jauh lebih stabil kondisinya. Nah, itu kami desain bersama dengan Pemprov pertama pada masa Pak Nurdin Abdullah itu direncanakan akan dikerjasamakan dengan Pangdam 14 Hasanuddin, gitu ya. Apakah dalam bentuk TMMD atau karya bakti, ya sempat kalau nggak salah dulu dipublikasi juga oleh Pemprov, tetapi karena sesuatu dan lain hal kemudian belum terlaksana, persisnya karena COVID. Ya. Mungkin Mbak masih ingat beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur bersama dengan Pak Pangdam itu tahun baru di Seko. Nah, salah satunya itu melihat titik nol, ya di mana kita mulai pembukaan akses dari jalan darat dari Seko ke Rampi atau ruas Lore Tedeboe. Nah, kemudian di masa Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman itu waktu ada sempat juga berita yang cukup viral ada pasien yang ditandu, itu kami berkomunikasi bahwa memang saya tidak memungkiri bahwa belum ada ambulans di sana untuk mengangkut pasien, tetapi ada program yang namanya ambulans gotong royong. Jadi dibuatkan tandu yang layak, itu kemudian selama perjalanan itu dipastikan ada tenaga kesehatan yang mendampingi, apakah dokter atau perawat, untuk memberikan pendampingan, memastikan bahwa pasien ini mendapatkan katakanlah intervensi jika dibutuhkan dari tenaga yang memang profesional. Nah, kemudian kembali ke jalan tadi, sampai hari ini juga ya kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, bahkan sesaat sebelum acara ini berlangsung saya berbicara dengan Ibu Kadis PUPR provinsi, termasuk juga dengan kami berkoordinasi dengan Komisi 5 Kementerian PUPR melalui Balai terkait dengan rencana ke depan. Mengingat bahwa dua kecamatan ini, Seko dan Rampi, itu masuk dalam kecamatan yang terpencil gitu ya. Tetapi menghubungkan antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan dua provinsi lainnya, yaitu Provinsi Sulawesi Barat khusus Seko dan Sulawesi Tengah gitu ya. Kalau Rambi Provinsi Sulawesi Tengah memang melalui Sigi, Kalamanta dan Badak Poso gitu ya. Nah, ya, jadi dan sejak tahun 2012 melalui Musrembang Regional kami telah mengusulkan supaya jalan ini diambil alih menjadi kewenangan nasional, menjadi kewenangan pusat. Mengingat pertama kebutuhan sumber daya yang lebih besar untuk ya. Nah, kemudian yang kedua karena memang sudah menghubungkan wilayah yang bukan lagi dalam kabupaten tetapi antar provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Baik. Seperti itu. Iya. Tadi Ibu Bupati mengatakan sempat berbicara dengan Kepala Dinas PUPR ya dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait rencana ke depan. Ini seperti apa sih rencananya ke depan nanti, Ibu Indah? Ya, kalau yang dalam perencanaan bukan ke depan lagi, sebenarnya sedang dalam perencanaan. Ya. Itu jangka pendek ini kami akan yang pasti kami tetap melakukan pemeliharaan. Baik. Pemeliharaan ruas jalan untuk ruas Masamba Onondoa, gitu ya. Itu pertama, untuk memastikan bahwa pengguna kendaraan roda 2 itu lebih nyaman di dalam beraktivitas. Nah, kalau dulu misalnya itu harus menginap 2 hari, ya sekarang sehari juga sudah bisa tembus. Ya, ini pengalaman kami. Nah, kecuali memang kalau cuaca ekstrim, ya terutama hujan yang ekstrim, itu memang harus lebih berhati-hati. Biasanya pengendara lebih berhati-hati karena potensi longsor yang besar dan pergerakan tanah yang cukup tinggi ya, di wilayah tersebut. Nah, untuk jangka pendek ini, ya, target kami bersama dengan provinsi itu adalah membuka ruas Lore Tedeboe. Ya. Lore Tedeboe ini maksudnya Seko Rampi. Ya. Karena ini yang kami anggap cukup membantu. Di samping sebenarnya yang ada dalam perencanaan yang lain itu adalah perencanaan kabupaten membuka lagi 9 km ya, khususnya untuk ruas di bawah ruas Lapelila dan Puncak SS. Ini jalan Belanda namanya, tapi memang perlu izin khusus karena itu belum keluar izinnya ya untuk kawasan. Ya, jadi memang tidak semudah yang kita bayangkan karena melibatkan banyak pihak
di dalam mengintervensi titik khususnya ruas Masamba Onondoa tadi gitu. Jadi yang kalau ditanya kembali lagi yang jangka pendek dengan provinsi bersama-sama kami akan buka ruas Seko Rampi atau Lore Tedeboe. Dan Baik. ini juga sudah lama kami sosialisasikan kepada kedua masyarakat di 2 wilayah kecamatan tersebut. Nah, Ibu Indah, yang menjadi pertanyaan ya sekarang, tentunya bukan terabaikan gitu yang seperti viral di media. Ternyata banyak intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Tapi kok ada nada-nada sumbang yang mengatakan bahwa tidak diperhatikan, kemudian membuka akses jalan menuju ke Poso seperti itu. Mengapa sampai ada hal seperti ini yang mengemuka, Ibu Indah? Kalau akses jalan ke Badak, ke Poso itu sudah lama, gitu ya. Jadi bukan akses jalan yang baru, gitu ya. Dan sepengetahuan kami itu rutin dikerjasamakan, ya bukan hanya warga jemaat, gitu, warga jemaat GKST seperti yang ramai kemarin, tetapi juga melibatkan pemerintah desa sekecamatan Rampi. Ya itu rutin dilakukan. Bahkan kami juga sering dikomunikasikan, minta untuk disupport. Ya saya sampaikan bahwa kami support, gitu ya. Karena tidak bisa juga dipungkiri bahwa memang banyak keluarga kami di Rampi itu berdomisili di Sulawesi Tengah, gitu ya. Jadi banyak berdomisili di Sulawesi Tengah. Kemudian untuk kegiatan peribadatan memang sebagian besar bahkan umumnya gereja yang ada di Rampi, gereja di Rampi itu kan ada kurang lebih 24 kalau saya tidak salah. Ya, itu memang sebagian besar itu berpusat pada GKST. Maaf, ada 14 gereja maksud saya. Itu sebagian besar itu dalam binaan GKST, gitu ya. Jadi aktivitas warga ya ke Badak sekali lagi itu bukan hal yang baru. Baik. Itu bukan hal yang baru. Itu dari dulu memang sudah ada aktivitas karena itu tadi sebagian besar keluarga kami ada di warga Rampi itu ada dengan di wilayah Sulawesi Tengah, kemudian aktivitas peribadatan juga kiblatnya. Tapi kan kondisinya menyebabkan itu tidak ada pemenangnya, pemenang lelangnya tidak ada. Baik. Karena tapi sekali lagi bukan berarti bahwa kiblatnya tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Pemenangnya, pemenang lelangnya tidak ada. Baik. Karena sekali lagi sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena dalam sekali lagi sebagaimana yang kami sampaikan tadi Rampi hanya saja butuh effort yang lebih besar karena Rampi yang kami sekedar informasi luas wilayahnya hanya 1.565 karena Rampi 1.500 luas wilayahnya kilometer persegi dengan jumlah penduduk 3.239 kalau kita rata-ratakan berarti dengan jumlah penduduk 3.200 dua orang kalau kita per kilometer dengan jumlah penduduk kita bisa bayangkan ya tantangan yang dimiliki oleh pemerintah, bayangkan ya tantangan yang oleh karena itu memang pilihan kita adalah bagaimana pemerintah pusat juga dapat mengambil bagian, ya. Apalagi dengan disahkannya undang-undang jalan beberapa waktu yang lalu, saya kira tidak ada kendala bagi pemerintah pusat untuk juga ikut mengintervensi, membuka lebih mempercepat lah, mengakselerasi pembangunan, terutama akses transportasi darat di Rampi ini. Iya. Nah, Ibu Indah, ini juga pertanyaan ya. Kalau saya mungkin membayangkan berada di Rampi gitu sebagai masyarakat. Nah, dengan topografi yang sangat susah, akses yang juga masih sangat sulit. Ini bagaimana mereka ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu Utara ini memudahkan ya bagi warga Rampi untuk bisa mendapatkan kebutuhan pemenuhan hidup mereka, Ibu Indah? Ya, yang pertama itu kalau kita bicarakan itu kebutuhan dasar ya, kebutuhan bahan pokok masyarakat kita. Nah kebetulan karena di Rampi ini itu ada masyarakatnya umumnya bertani dan berkebun serta beternak, tiga sumber mata pencaharian. Nah, jadi kalau kebutuhan terkait dengan beras relatif dapat terpenuhi, ya, bahkan berasnya termasuk beras unggul lokal karena ada 4 jenis padi, komoditi padi organik di sana, ya. Nah, kemudian kalau ternak itu ternak sapi, ya, kerbau, kemudian babi, ya, kemudian kalau perkebunan
Ya, ini perkebunan, ada kakao juga di sana, kopi. Ya. Nah, jadi kalau untuk kebutuhan dasarnya yang waktu itu yang paling dibutuhkan itu adalah kalau ikan kan ikan tawar, ya, budidaya ikan tawar itu juga dilakukan di Rampi. Baik. Nah, kalau sekarang dengan adanya kargo pesawat subsidi, itu jadi masyarakat Rampi juga sekarang sudah bisa makan ikan laut, ya, dengan melalui kargo. Kemudian juga kalau daging unggas, ya, saya kira warga kita karena peternak, ya, itu dapat menikmati. Nah, yang terberat itu sebenarnya yang kalau garam juga dulu garam, ya, garam. Ya, tapi garam kan dengan adanya kargo itu sudah dapat dipenuhi. Kemudian gula demikian juga melalui kargo kita harapkan juga dapat dipenuhi. Nah, kalau yang lainnya yang jadi tantangan kita itu biasanya BBM, ya. Baik. Nah, itulah kenapa kemudian pemerintah mengusulkan untuk dibangunkan SPBU untuk BBM satu harga. Nah, tapi itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bersamaan dengan Seko dilelang, tapi tidak ada yang berminat, ya. Baik. Karena memang yang dibayangkan itu adalah visibility-nya gitu. Nah, setelah dibangun gitu, tidak ada jaminan bahwa itu dapat diisi karena sulitnya medan tadi. Gitu. Nah, ini yang memang menjadi PR kita, karena sekalipun ada alat berat, ya, untuk mengakselerasinya masih terdapat tantangan yang berat, terutama ketersediaan BBM-nya. Jadi butuh effort yang lebih besar. Dan saya yakin bahwa kalau kita bersama-sama itu akan lebih ringan, gitu ya, kita kerjakan. Nah, selama ini kami mengapresiasi semua upaya swadaya yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan seluruh elemen, tentu saja organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, termasuk juga pemerintah desa dan kecamatan, itu bahu-membahu untuk katakanlah memenuhi, membuka akses atau memelihara akses yang sudah ada, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mempermudah terutama akses daratnya. Baik. Nah, Ibu Indah, ya ini tentunya untuk menenangkan masyarakat yang ada di Rampi, ya, jangan ada lagi isu-isu yang mengemuka seperti itu, ingin pindah ke provinsi lain gitu. Apa kira-kira Ibu Indah yang ingin sampaikan kepada mereka, Ibu Indah? Ya, yang pertama, ya, saya sangat memahami. Ya, sangat memahami kenapa kemudian statement itu dikeluarkan. Kami juga sering disampaikan kita ini belum merdeka betul, atau dalam pengertian sebenarnya bukan belum merdekanya, tapi belum menikmati seperti saudara-saudara kita yang lebih beruntung menikmati akses yang jauh lebih baik. Gitu. Tetapi yakinlah bahwa pemerintah nggak pernah berhenti, dan ini bukan janji, bukan apa, ini realita. Ya, realita bahwa seperti apapun yang telah dilakukan, faktanya adalah pemerintah kita telah berbuat, gitu, dan terus berbuat. Itu komitmen yang kami berikan kepada warga. Jadi tidak usah khawatir, ya, karena bagi saya pindah juga tidak menjadi solusi. Pindah itu tidak kemudian berarti bahwa masalah selesai, ya. Karena kita berhadapan bukan dengan komitmen. Saya sudah sampaikan di awal bahwa pemerintahan Luhut Utara sejak awal berkomitmen. Ya. Nah, jadi bukan persoalan komitmennya, tetapi memang ada tantangan alam yang kita hadapi dengan keterbatasan sumber daya. Nah, inilah yang perlu kita tangani bersama-sama. Kita carikan jalan keluarnya bersama-sama. Nah, pemerintah terus berupaya untuk mencari solusinya. Nah, ini sering saya sampaikan bahwa selain akses darat, pemerintah juga membuka akses udara. Itu alternatif. Itu sekaligus memastikan bahwa pemerintah hadir, gitu loh. Ya. Nah, bahkan sekarang tahun ini bukan hanya diberikan subsidi penumpang dan kargo, diberikan juga subsidi, ya, untuk
transportasi darat terhadap barang yang sudah dikirim ke Rampi, supaya Baik. jangan hanya dinikmati oleh daerah-daerah yang ada di sekitar bandara, tetapi Hmm. juga oleh desa yang cukup jauh dari bandara dan dengan harga yang jauh lebih murah. Tentu saja itu yang menjadi harapan. Nah, Berat. ini semua butuh pengawalan, ya, butuh pengawalan, butuh pengawasan dari masyarakat tentu saja untuk memastikan bahwa tujuannya dapat betul terlaksana. Jangan sampai hanya dilaksanakan, tapi tujuannya supaya terjadi disparitas harga itu kemudian tidak tercapai. Jadi itu tadi, ya, pindah. Saya menghargai apa yang menjadi keinginan, tapi pindah tidak menjadi solusi. Baik. Ya, Saya nah, kira. Ibu Indah, kalau di Rampi sendiri ya, kalau kita misalnya orang-orang Makassar mungkin akhirnya mengetahui bahwa ternyata di Luhut Utara ada yang namanya Rampi gitu setelah hal ini mengemuka ya, Bu. Nah, di Rampi sendiri itu potensinya apa saja, Bu Indah? Apakah memang juga ada potensi pariwisata yang menjanjikan atau seperti apa yang bisa menjadi daya tarik sebenarnya di Rampi, Ibu Indah? Ya, kalau potensi pariwisatanya itu adalah padang savana, ya. Karena ada beberapa lokasi itu berbentuk padang savana, dan bekerjasama dengan Pemprov, dengan Unhas beberapa waktu yang lalu itu sudah melakukan penelitian, bahkan menyusun SID, ya, sudah sampai ke SID, sampai ke desain begitu, ya, untuk mengembangkan peternakan di Rampi. Itu satu. Kemudian kalau kita bicara sumber daya alam yang lainnya itu adalah tambang emas, ya, karena di Rampi itu ada 2 izin usaha pertambangan. Baik. Yang sampai hari ini masih masih berlaku gitu, ya. Yaitu ada PT Kala Arebama dan PT Citra Palu Mineral. Bahkan salah satu dari pemegang izin usaha pertambangan itu izinnya sudah sampai izin produksi loh. Ya. Nah, memang beberapa waktu yang lalu kan sempat rame sebenarnya ada pertambangan ilegal di Rampi. Baik. Karena pemegang IUP-nya itu belum melakukan aktivitas. Ya, pertama kami surati, pertama memang karena pandemi, yang kedua karena tantangan alamnya tadi. Ya. Nah, kemudian sebenarnya potensi yang lain itu adalah di budaya, ya. Karena masyarakat Rampi yang terdiri dari 6 kecamatan itu juga terdiri dari 6 wilayah adat. Ada 6 wilayah adat. Itu juga jadi ada potensi untuk pariwisata budaya gitu, ya. Di sana ada wisata budaya. Nah, kemudian kalau yang lain ada situs megalitikum, ya, ada beberapa situs. Ini sudah ditetapkan oleh Badan Arkeologi, Balai Arkeologi di Makassar, ya, setelah melakukan penelitian di Seko dan Rampi beberapa waktu yang lalu, dan sudah diterbitkan bukunya. Nah, kemudian kalau saya kira itu, ya, peternakan, ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi peternakan, perkembangan, kemudian pertaniannya yang organik, saya kira itu juga menjadi potensi yang dimiliki oleh Rampi. Tetapi yang perlu saya sampaikan, mungkin tidak banyak yang tahu, bahwa Rampi ini adalah paru-paru Sulawesi Selatan, sama dengan Seko, ya, yang harus kita jaga hutannya. Ya. Nah, dia juga menjadi hulu sungai untuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah, dan menjadi kewajiban kita juga untuk menjaganya. Saya kira ada hikmah di balik kesulitan wilayah di Rampi, ya, karena memang harus banyak yang dijaga. Kira-kira seperti itu. Jadi pembangunan yang kita lakukan juga tidak boleh asal-asalan. Pembangunannya harus berwawasan lingkungan, ya, untuk memastikan, ya, bahwa, ya, pembangunan yang kita jaga ini baik untuk manusianya tentu saja, dan yang juga tidak kalah penting adalah baik untuk makhluk lain dan lingkungan yang ada di Rampi. Iya. Satu kata, Ibu Indah, apa yang ingin disampaikan terakhir? Silahkan. Kalau satu kata singkat sekali. Singkat. Ini, ya. Untuk Ibu, ya, untuk menyisakan waktu silahkan Ibu, ingin disampaikan. Ya, mungkin ini, kita sudah lama bersama. Sejak ini bicara histori. Baik. Rampi itu adalah bagian dari wilayah Kedatuan Lu. Ya, jadi secara histori Rampi tidak boleh
dan tidak bisa kemana-mana. Dia harus tetap berada di tanah Luwu. Baik. Dan Jadi tidak usah ragukan, Rampi adalah iya, milik kita semua ya, iya. pasti. Jadi Rampi milik Luwu Utara itu sudah pasti, ya. Dan Luwu Utara adalah milik Rampi. Baik. Ya, ini. Nah, Kedatuan Luwu ya, itu adalah terbentuk karena ada wilayah adat Rampi, ya. Nah, kemudian Sulawesi Selatan juga ada karena Rampi. Baik. Jadi tidak usah kemana-mana, ya, karena kemana-mana juga belum tentu menyelesaikan pokok masalahnya. Baik, terima kasih. Jangan ragukan komitmen pemerintah. Baik, baik Ibu Bupati, Ibu Indah Putri Indriani, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI siang hari ini ya. Menyita waktu Ibu Bupati di tengah-tengah kesibukannya hari ini ya. Ibu Bupati saat ini ada di Makassar dan semoga tentunya apa yang menjadi harapan kita semua ya, warga Rampi tetaplah berada bersama dengan kita, bersama dengan pemerintah Kabupaten Luwu. Yang pasti harus ada kesabaran ya. Tidak ada yang terabaikan dan pastinya semua ada solusinya. Tidak ada yang instan, semua by proses. Baik, baik, terima kasih Ibu Indah Bupati dan juga seluruh stakeholder yang terkait di program ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sukses selalu Ibu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan ya dialog khusus bersama dengan Bupati Kabupaten Luwu Utara, Ibu Haja Indah Putri Indriani, SIP MSI yang bersama dengan kami ya di program dialog khusus edisi hari ini, hari Selasa 17 Mei 2022. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu telah